Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ya, Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi ya. Kita melanjutkan pelajaran kita pada pelajaran PAI pada bab 4. Ya, sebelum itu kita kita buka ya. Kita mulai pelajaran kita dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, untuk hari ini kita masuk di bab 4 yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Ya, sering kita mendengar istilah takdir. Ya, itu sama itu. Kira-kira pengertiannya sama ya antara qada dengan qadar. Baik, silakan dibuka bukunya ya ataupun lihat di layar layar laptop ataupun HP-nya. Baik, kita lanjut. Iman qada dan qadar apa sih itu? Yaitu kalau qada itu pengertiannya ya, yaitu keputusan atau ketetapan. Keputusan atau ketetapan itu qada ya. Namun kalau untuk secara istilahnya yaitu keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya ya yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman sebelum terjadinya sesuatu, semua yang terjadi pada makhluknya termasuk manusia. Ya, bisa jadi zaman azali itu zaman sebelum manusia ada, zaman sebelum makhluk Allah itu ada. Itu sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Ya. Sebagaimana dalilnya, apa itu? Di surat Al-Hadid ya, ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya kurang lebih setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkan ya sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini apa yang terjadi pada kita dan yang terjadi di bumi ini, di dunia ini itu sudah dicatat terlebih dahulu ya di Lauhul Mahfuz, di kitab yang bernama Lauhul Mahfuz. Ya. Itu kira-kira. Selanjutnya, nah, dalil tersebut yang tadi di surat Al-Hadid ayat berapa tadi itu? Ayat 22 itu menunjukkan kepada kita sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah dan tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Ya, mau itu siapapun, mau itu sultan, mau itu raja, ya. Segala sesuatu yang akan terjadi terhadap makhluknya, makhluk Allah telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ketetapan itu tidak ada yang mengetahui sebelum terjadi. Jadi kita ini tidak tahu ya apa yang akan terjadi pada kita ya saat ini ataupun nanti ya itu. Selanjutnya, nah ini kebalikannya tadi kan kodok, ini tentang kodar, yaitu kodar adalah ukuran atau ketentuan, ukuran atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah adalah ukuran atau ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Ya, ukuran atau ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Ya, sebagaimana di surat Al-Qamar dalilnya ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut kalian. Ya.
Itu Al-Qamar ayat 49. Selanjutnya lagi, berdasarkan dalil tersebut, yaitu tentang qadar, ya, dapat kita ketahui segala sesuatu yang diciptakan Allah senantiasa ditentukan dengan ukuran tertentu. Misalnya, si A atau si Fulan, ukuran rezekinya sekian. Si B, umurnya sekian tahun. Ya. Hujan di daerah A, ukurannya sekian. Ya. Dan seterusnya. Ya, masing-masing ukurannya dari setiap kita itu adalah berbeda. Ya. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang tidak ada. Ya. Ada yang tingginya, tinggi fisik kita, ada yang 200-an, ya, ada yang 150-an, ada pula yang 100, berbeda-beda, ya. Kemudian begitu juga dengan kehidupan di muka bumi ini, ya. Misalnya matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, ya. Benda jatuh ke bawah dan tanaman tumbuh ke atas, ya. Semua ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sebut dengan sunnatullah atau kehendak Allah. Ya, itu kira-kira pengertiannya. Selanjutnya, nah, yang B, hubungan antara qada dan qadar. Nah, apa sih? Ya, ini depannya sama-sama huruf qaf atau huruf Q. Nah, ya, itu ada hubungannya. Di antaranya, manusia tidak ada yang mengetahui, ya, qada dan qadar itu atas dirinya, ya. Qada dan qadar disebut juga takdir. Yang tadi Ustaz bilang, ya sering kita mendengar istilah takdir. Adapun takdir itu ada kalanya baik, ada kalanya buruk, ya. Namun sebagai seorang muslim kita harus yakin mau itu baik, mau itu buruk, ya, harus kita yakini bahwa apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita pasti ada tujuannya, ada hikmahnya, ada kesimpulannya yang dapat kita ambil, ya. Kemudian takdir yang terjadi pada manusia terdapat dua macam, yaitu takdir mubromun, ya, dan takdir muallakun. Nah, kalau Indonesia mubrom, takdir mubram atau mubrom, ialah ketentuan Allah yang tidak dapat diubah oleh manusia. Seperti bayi lahir berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kemudian kematian. Kematian tidak bisa dirubah, ya. Kemudian terjadinya kiamat. Nah, ini tidak bisa dirubah. Yang bisa merubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kedua takdir muallaq ialah ketentuan Allah yang mungkin dapat diubah oleh manusia dengan cara ikhtiar dan berdoa. Misalnya, orang malas belajar dapat menjadi pandai bila rajin belajar. Ya, orang yang memiliki rezeki sedikit dapat menjadi banyak bila berusaha dan kerja keras. Ini namanya takdir muallaq. Ya. Takdir yang mungkin dapat dirubah oleh manusia, yaitu dengan cara berusaha, berikhtiar, berdoa, ya. Banyak kita ingin nilai 100 tapi tidak mau berusaha, ya itu namanya malas dan bukan masuk mualak, ya, karena dianya adalah pemalas, ya. Kalau yang mualak itu dia kan berubah, ya, dari 0 ke angka 1, ya, dari 1 ke angka 2, dari 2 ke angka 5, itu ya, dapat berubah, ya, oleh manusia dengan usahanya. Itu ya. Jadi untuk takdir ini ada dua, takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Selanjutnya, nah, beriman kepada qada dan qadar dalam keseharian. Ya, apa sih perilaku yang dapat kita lakukan, yang dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, yaitu bisa berupa 1, rajin beribadah kepada Allah. 2, belajar atau bekerja dengan sepenuh hati.
yang setengah-setengah. Nanti hasilnya setengah juga, ya. Misalkan membuat kue, ya. Membuat kue tapi dia malas-malesan. Akhirnya enak tidak, matang juga tidak, ya malah setengah-setengah. Ya, setengah jadi, ada setengah tidak. Itu kurang rasanya. Kemudian menerima ketetapan Allah dengan lapang dada. Tadi mau yang baik, mau yang buruk, kita terima. Kita yakini dan kita terima apa adanya. Ya. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh agar pandai. Nah, ini tadi ya, takdir mu'allaq ya. Ya, dapat kita rubah, yaitu yang kelima, selalu meningkatkan potensi diri. Potensi diri. Kita ini memiliki potensi, ya. Memiliki potensi. Hanya saja kita belum mengasahnya. Belum kita tajamkan, ya. Semakin kita asah, ya, semakin kita poles ya potensi kita, maka semakin terang. Oh, ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian hikmah kita beriman kepada qada dan qadar. Ya, yaitu sungguh-sungguh berusaha dalam kehidupan. Kemudian sabar menghadapi cobaan. Senantiasa selalu berserah diri dan tawakal. Ya. Ya. Dalam berusaha pun, belajar, bekerja, kita harus sungguh-sungguh, harus fokus. Ya. Kayak lagunya Asian Games tahun 2000 berapa itu? 2018 ya. Ya, fokuslah kepada satu titik. Ada itu lagunya tuh. Yang apa kira-kira you ayu you ayu. Itu harus fokus ya. Kalau kita fokus maka kita akan mencapai kepada titik tersebut dan kita berhasil. Ya. Kemudian kita ketika dalam menghadapi cobaan ataupun ujian kita tenang, ya kita sabar, ya kita kerjakannya kayak ujian, wah soalnya banyak, wah misalkan soalnya ada 50, maka kita harus teliti, harus sabar, ya kerjakan satu persatu dulu, ya bertahap. Kemudian senantiasa selalu berserah diri setelah kita mengerjakan, setelah kita berusaha, lalu kita bertawakal, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ya, kita berdoa. Ya, berdoa adalah perubahan yang sangat besar yang akan terjadi kepada kita. Seperti itu. Baik, selanjutnya, selesai penutup. Ya, untuk kali ini kita cukupkan beberapa penjelasan terkait dengan iman kepada qada dan qadar yang ada di bab 4 pada buku PAI. Ya, untuk lebihnya boleh kamu pelajari sendiri, pahami sendiri, boleh yang ada di buku paket ya ataupun yang ada di misalkan internet boleh juga. Ataupun bertanya kepada siapapun juga boleh. Baik, teman-teman, terima kasih atas kesempatan kalian sudah belajar bersama. Semoga kita mendapatkan kedewasaan ya, manfaat daripada belajar pada kali ini. Dan dari Ustaz mohon maaf, kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya. Dadah.